Hack. Sudah dewasa begini, masih kayak anak kecil. Aku masih ada urusan. Kamu tunggu di kantor. Ya sudah, Kak, pulang cepat ya. Oke, tahu. Kak Shen, magang baru ini, ternyata benar-benar menggoda CEO Jiang. CEO Jiang memang playboy. Beberapa hari lalu aku lihat sendiri. Dia sama seorang wanita tua, sekarang lagi sama magang. Bertahun-tahun pura-pura jadi gadis baik. Susah payah dapat. Kalian suami kaya seperti Jiang Xingxing. Posisi istri CEO harus jadi milikku. Berani rebut priaku, cari mati. Kalian siapa? Kalian mau apa? Hahat. Menggoda priaku. Pukul kamu sampai mati pun masih ringan. APA? Baru datang beberapa hari, Sudah berani makan sama CEO Jiang. bahkan duduk di kursi depan CEO Jiang. Istri CEO masa depan, cuma bisa Kak Shen. Kalian salah paham. Aku. Salah paham? Aku lihat sendiri. Masa bohong? Tahan dia. Lepaskan aku. Mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu, akhirnya ibu berhasil. Penelitian ini bermanfaat bagi negara dan rakyat. Apapun yang perlu dilakukan grup Jiang, aku pasti dukung sepenuhnya. Kamu bisa berpikir seperti itu. Ibu sangat senang. Sekarang juga ibu ke kantormu. Bagus sekali, ibu. Ibu sibuk bekerja. Kita bertiga sekeluarga. Sudah lama tidak berkumpul. Kebetulan adik sedang magang di perusahaan. Makan malam bersama yuk. Bukannya kamu masih harus bekerja? Kerja mana ada yang lebih penting dari keluarga? Aku dan Direktur Li sedang dalam perjalanan ke sana. Direktur Li? Direktur Li bilang, dia ingin menyaksikan sendiri momen bersejarah bagi seluruh umat manusia ini. Oh ya, Bu. Kalau ibu sudah sampai di perusahaan, aku suruh pacarku menjemput ibu. Pacar? Ibu selalu sibuk dengan penelitian. Aku belum sempat memberitahu Ibu. Dia berbeda dengan cewek-cewek sebelumnya, yang mendekatiku demi uang. Manfaatkan kesempatan ini, aku ajak dia bertemu ibu dan adik, namanya Shen Yi. Kalau Ibu dan adik puas, Aku ingin menikah dengannya. Baik, ibu akan bantu menilainya. Kebetulan, Ibu juga sibuk dengan penelitian. Kalau dia benar-benar, sebaik yang kamu bilang, ibu akan menyerahkan bisnis yang ditinggalkan ayahmu. kepadanya. Direktur Zhang, selamat ya, ibumu sering mengeluh. Berharap anaknya bisa menemukan cewek yang lembut dan baik untuk berumah tangga. Setelah kamu menikah, keinginannya akan terpenuhi. Jiang Gan. Yinjing. Beranti. Yinjing. Mingir. Le Pascan. Ibu. Yinjing. Kalian siapa? Kenapa mengganggu anakku? Kamu ibunya? Malam ini makan malam yuk. Boleh. Aku ingat, Kak Shen. Dia cewek yang menggoda Direktur Jiang. Itu. APA? Orang tua tidak tahu malu. Akhirnya ketemu juga. Kalian berdua, ibu dan anak, rebutan pacarku. Sama-sama jahat. Lepaskan ibuku. Pergi. Yinjing. Sudah tua bangka. Masih terawat begini. Pantasan bisa menggoda pacarku. Dengge ya. Posisi istri direktur. Harus milikku. Aku cuma mau antar dokumen. Pasti ada salah paham di sini. Telepon pacarmu. Aku akan jelaskan padanya. Mau telepon minta tolong? Harta catatannya pun sangat mesra. Masih bilang tidak menggoda suamiku? Xing Xing. Shen Yi. Kau adalah Shen Yi? Ternyata kau kenal aku. Lalu kenapa masih menggoda pacarku?
Kenapa masih merebut status istri direktur dariku? Maaf, nomor yang Anda hubungi telah dinonaktifkan. Hari ini adalah hari reuni keluarga kami. Kenapa telepon ibu tidak bisa dihubungi? Jangan-jangan. Mereka Mangalami Sesuatu? Siapa yang berani melukai keluargaku? Kau salah paham. Kau benar-benar salah paham. Camille. Ibu. Salah paham? Salah paham apa? Salah paham bahwa kau adalah pelakor? Salah paham kau menggoda pacarku? Ibu. Sini kau Hilia. Kau tahu kami siapa? Saya pa? Tidak lain adalah wanita yang menggoda pacarku. Yinjing. Jongan Sakiti Anaku. Yinjing. Ibu. Kita pergi. Cepat. Masih mau kabur? Kakak Shen, wajahnya dirawat dengan sangat baik. Kalau kau munkraten. Ke wajahnya, nanti mungkin tidak bisa menggoda pria lagi, ya? Sudah muncrat begitu, mending rusakkan wajahnya saja. Masuk akal. Tanjian Taku. Ibu. Mau apa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Ibu. Le Pascan Aku. Mau apa? Le Pascan Aku. Katakan, kalau aku mengguntingmu hingga botak, apakah Sing Sing masih akan menyukaimu? Shen Yi. Kotidak boleh melakukan ini. Aku adalah... Kau adalah APA. Kau adalah pelakor pacarku. Kau masih merasa terzalimi? Kakak Shen, jangan banyak bicara dengannya. Gunting rambutnya hingga bersih. Le Pascan Aku. Kau, lepaskan aku. Le Pascan Aku. Kalian berhenti. Ibu. Le Pascan Aku. Kakak Shen, lihat cepat. Penampilannya setelah rambutnya digunting. Lucu sekali. Aku akan merekamnya, biar semua orang melihat. Shen Yi. Aku adalah ibu kandung Jiang Xing Xing. Mertuaku memegang kendali perusahaan Jiang. Tangkas dan tegas. Dialah satu-satunya wanita yang harus kupujuk. Kamu murahan sekali. Mau jadi ibu mertuaku? Kamu pantas? Lajapila. Dia marga ya. Jiang Xingxing marga Jiang. Mereka kakak beradik. Kok marga mereka beda? Aku ikut marga ibu. Ikut marga ibu? Ayahmu udah mati, sampai ikut marga ibu? Kalau kamu nggak percaya, telepon saja Jiang Xing Xing. Tanya langsung. Mau Jiang Xing Xing datang buat nyelamatin kamu? Mimpi. Diam Simua. Ini telepon pacarku. Kak. Tan dia. Sayang, Xiao Yi, ibuku mau ke kantor. Udah ketemu belum? APA, ibu mertua mau ke kantor? Keluarga kami bakal kumpul hari ini. Sekalian aku kenalin kamu ke Amerika. Kamu harus tunjukkan sikap yang baik. Asal mereka nggak nolak, kita bisa langsung nikah. Beneran? Zing Zing, kamu beneran mau kenalin aku ke ibumu? Aku pacar pertamamu, pasti aku tanggung jawab. Sing Sing, kamu baik banget. Aku sayang kamu. Bodoh banget sih. Waktu itu cuma keluar beberapa ribu. Operasi selaput darah palsu. Dia malah ngira aku masih perawan. Jadi Kak Shen bakal segera jadi nyonya direktur utama? Udah lama banget pura-pura jadi anak manis. Akhirnya hari ini tiba. Oh ya, menurut kalian, apa ya hadiah yang bagus buat ibu mertuaku? Perhiasan emas? Atau tas branded? Oh ya, ini jalan wears in keluargaku. Aku mau kasih ke adiknya. Kok diam? APA ada sesuatu? ITU. Sayang, aku belum lihat ibu mertua dan adikmu. Mereka belum sampai ya? Xing Xing. Itu Xing Xing. Tangkap dia. Xing Xing. Segat dia. Suara apa itu? Bukan apa-apa.
Ada 2 orang yang buat onar. Sedang kuhadapi. Orang yang buat onar? Tidak. Suaranya kedengaran familiar. Xing Xing. Aku ingat. Itu suara Zikyu. Ibu. Nggak ada apa-apa. Ditutup dulu ya. Ibu. Xing-Xing. Barusan itu suara ibumu. Buruk. Mereka pasti dalam bahaya. Cepat, ke kantor secepat mungkin. Kalau ada yang berani sakiti keluargaku, aku pasti nggak akan maafin dia. Itu Direktur Jiang. Shen Yi. Camus son bon Dankeji. Budi pekertimu rendah. Semur Idup Jangan Arab. Bisa masuk keluarga Jiang. Barani Baraninnya kau mengetakaku. Dulu merampas posisi. Istri direktur utama dariku. Sekarang pura-pura jadi ibu mertuaku. Kalau kamu yang cari masalah, aku akan penuhi keinginanmu. Tahan dia. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Mau apa? Le Pascan Aku. Orang tua makan rumput muda. Jadi Peliker. Ibu. Shen Yi, kamu akan menyesal. Usiamu hampir sama dengan ibu mertuaku. Dia begitu luar biasa. Sementara kamu, cuma bisa jadi pelakor. Kamu bahkan tak setara dengan sehelai rambut ibu mertuaku. Lepaskan aku, pergi kau. Ibu, kamu tidak apa-apa? Jeleng ini, ingin kuhadiahkan untuk adik perempuan pacarku. Siapa suruh sentuh? Mau kehajar. Beranti. Jangan sakiti anakku. Sudah kuhajar. Lalu kenapa? Shen Yi. Sekarang ini masyarakat hukum. Camus tak takut mazuk Panjara? Masuk penjara, ibu mertuaku sebentar lagi datang. Semua masalah akan dia selesaikan untukku. Siapa berani memasukkan aku ke penjara? Camus. Baik, aku tak mau bicara denganmu. Aku datang ke grup Jiang hari ini. Ada urusan penting yang harus diselesaikan. Biarkan aku selesaikan urusan ini dulu. Masalah antara kita. Bicaralah nanti setelah Jiang Xing-Xing datang. Urusan penting yang kamu bilang? Bukan dokumen sampah ini kan? Kak Shen. Dia sangat peduli dengan dokumen ini. Jangan-jangan di dalamnya ada sesuatu yang memalukan. Bisa jadi juga. Sekarang banyak kok magang yang sengaja menggoda bosnya dengan mengubah CV mereka menjadi foto yang seksi. Kamu bilang apa? Serahkan dokumennya. Tidak. Dokumen ini penting, bukan urusanmu. Wah, gugup sekali kamu. Pasti isinya ada yang memalukan. Tahan dia. Kalian mau apa? Le Pascan Aku. Jangan Diambil. Beri padaku. Dengar dulu. Dokumen ini menyangkut negara, menyangkut seluruh rakyat. Kamu perlakukan aku bagaimana, aku bisa mengabaikannya. Tapi dokumen ini... Singu tidak boleh Camus sentu. Wah, muluk-muluk sekali omongannya. Kamu pikir kamu siapa? Kalau memang tak ada apa-apa, buat apa segugup ini? Beri padaku. Tidak. Jangan rampas barang buku. Ayo kesini kamu. Yanjing. Bu. Bu. Lepaskan aku. Lepaskan, Bu. Shen Yi. Kamu akan menyesal. Diam. Kalimat itu sudah terlalu sering kudengar. Sudah bosan mendengarnya. Bu. Jangan sentuh. Singu. Linger. Ini isinya apa sih? Semua berantakan. Kak Shen, coba tuang semuanya keluar. Mungkin disembunyikannya di dalam. Jangan. Jangan. Sepertinya, kamu sangat peduli dengan sampah ini. Camus. Tahan dia. Mau apa? Le Pascan. Coba katakan, kalau aku sobek semua sampah ini. Jangan. Jangan dirobek.
Ini adalah harapan para pasien. Banyak orang akan mati kalau kamu robek. Berat sekali omongannya. Jangan robek. Justru aku akan merobeknya. Jangan. Akin Kurbek. Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan Rebek Barancu. Aku mohon. Aku mau kamu berlutut. Sambil menampar wajahmu sendiri. Sambil bilang kamu adalah pelakor. Tidak pantas merayu suami orang. Kalau tidak, aku tidak akan menyobeknya. Dan, aku juga akan membebaskan putrimu. Bagaimana? Kamu bilang apa? Kenapa? Tidak mau? Kalau begitu, aku akan terus menyobeknya. Jangan. Kenapa? Kamu menepati janjimu? Nona ini selalu menepati janji. Tidak akan ingkar janji. Baik. Aku berlutut. Ibu. Jangan ibu. Jangan berlutut. Yinjing. Untuk para pasien yang menunggu pengobatan itu, Acu terpaksa melakukannya. aku harus menjaga harapan mereka untuk bertahan hidup. Jangan ibu. Shen Yi. Kakakku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Berisik sekali. Tutup mulutnya. Kamu. Diam kamu. Tunggu. Adegan yang bagus begini. Bagaimana bisa hanya kita saja yang menikmati? Aku mau semua orang di negeri ini melihatnya. Nyalakan siaran langsung nasional. Tidak boleh, identitasku tidak bisa disiarkan langsung secara nasional. Apa yang tidak boleh? Kalau kamu tidak mau. Kurdes tak berguna ini. Akan aku sobek semuanya. Camus. Demi para pasien kanker itu. Demi putriku. Aku tahan. Ibu. Aku adalah pelakor. Aku tidak pantas merayu suami orang. Aku adalah pelakor. Aku tidak pantas merayu suami orang. Ada APA? Kenapa tidak jalan lagi? Director Jiang, di depan ada kemacetan. Mobil tidak bisa bergerak. APA? Kira-kira butuh berapa lama? Melihat keadaannya seperti ini, setidaknya butuh sekitar setengah jam. Sial. Aku adalah wanita simpanan. Aku seharusnya tidak menggoda suami orang. Tidak baik, Bintang. Cepat lihat siaran langsung. Ibu. Siapa sebenarnya? Berani memperlakukan keluargaku seperti ini. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. 10 menit. 10 menit harus sampai di perusahaan untukku. Ya, Tuan Jiang. Berani Mangangu, Palawan Negara Kita Yang Tak Tertandingi. Benar-benar berani sekali. Aktifkan untukku peringatan tertinggi Institut Penelitian. Sekaligus kumpulkan semua kekuatan keamanan. Segera menuju grup Jiang. Aku akan membuat orang yang membuat keributan tahu. Berani Meninda Kita. Apa konsekuensinya bagi pahlawan negara yang tak tertandingi? Hebat, benar-benar hebat sekali. Sekarang seluruh rakyat, sudah tahu kau adalah wanita simpanan. Aku lihat kau nanti. Bagaimana lagi bisa menggoda pria? Apa yang kumanta kulakukan? Sudah semuanya kulakukan. Sekarang kau harus menepati janji, kan? Apa maksudmu? Bodoh. Aku menipumu. Kau benar-benar perkaya. Kuanjan ingkar janji. Aku ingkar janji mau apa? Untuk beberapa lembar kertas tak berguna. Sampai bisa bersujud sampah. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ibu mertuaku. Robek untukku. Tidak menepati janji. Aku lawanku.
Aku akan membunuhmu. Diam saja ngapain? Lepaskan aku. Tarik dia. Aku akan membunuhmu. Kau berani mencekiku. Aku akan bakar tumpukan kertas sampahmu ini. Jangan dibakar. Jangan. Tidak boleh dibakar. Ibu. Le Pascan Aku. Berani menyakiti keluargaku. Siapa pan kau? Aku pasti akan membuatmu membayar. Segera blokir grup Jiang. Siapa Yang Mangina Professeur YE. Tak seorang pun boleh dilepaskan. Ya, Le Pascan Aku. Shen Yi, Kobakar Dokumanini. Pasti akan menyesal. Benarkah? Kalau begitu aku ingin lihat. Bagaimana kau membuatku menyesal? Jangan. Jangan. Kalian, lepaskan aku. Jangan. Hentikan. Hentikan. Kalian berani sekali. Lo siapa sih orang tua? Perji. Aigreko. Yanjing. Kalian baik-baik saja? Kakek Li, akhirnya Anda datang. Kakak kemana? Kakakmu. Xing Xing. Grup Jiangxi ini sangat besar. Mencari satu persatu juga bukan cara. Begini, kamu cari dari lantai bawah, aku cari dari lantai atas. Baik. Kakakmu sebentar lagi sampai. Kamu tenang saja, ada kakek di sini. Mereka tidak berani macam-macam denganmu. Orang tua ini. Kok kayaknya agak familiar. Berka. Tidak bagus, cepat, Jangan diambil lagi, Bu. cepat. Ilan. Ini kan harapan. Para pasien kanker stadium akhir. Kini hancur begitu saja. Kamu malah carry pembantu. Orang tua. Kenapa? Urusanku berani kamu ikut campur? Tidak hanya menghina ibu dan anak ini, berkas rahasia pun dibakar. Kamu benar-benar kurang ajar. Sudah dibakar ya sudah. Kamu cuma orang tua busuk. Bisa apa kamu padaku? Kamu tahu siapa aku? Aku peduli siapa kamu. Orang tua busuk. Berani kamu pukul aku. Justru kamu yang kupukul. Bodoh. Kamu tahu tidak? Berkas ini mewakili apa? Dengan merobeknya. Negara Ruji Berapa Banyak. Para pasien kanker stadium akhir itu. Akan Mati Berapa Banyak Lagi. Kalau benar seperti katamu, sangat hebat. Itu juga bukan alasan dua wanita ini menggoda suamiku. Mereka menggoda suamimu? Siapa suamimu? Suamiku bernama Jiang Xingxing. Jadi kamu tunangan Jiang Xingxing. Benar, itu aku. Calon istri presiden direktur grup Jiangxi di masa depan. Aku, orang tua ini, hidup seumur hidup. Hari ini baru saja melihat yang seperti ini. Kamu ketua APA? Aku Ketawan Kamu Wanita Bodoh. Kamu tahu tidak? Ibu dan anak ini. Berstatus apa? Aku peduli mereka berstatus apa. Siapa pun yang berani menggelanjaku menjadi istri presiden direktur. Pasti akan celaka. Kak Shen. Barusan aku sepertinya lihat dia memanggil orang tua ini kakek. Aku tahu. Kakek ini adalah ayah si perempuan tua ini. Mereka satu keluarga.
Xing Xing. Jikyu sering cerita tentangmu padaku. Dia benar-benar merindukanmu. Kalau ada waktu, kunjungilah dia. Oke. Jikyu bagaikan anakku sendiri. Melihat kalian bertiga, baik-baik saja. Aku sebagai orang tua, sudah lega. Orang tua bangka. Memang kau. Kau yang suruh dua perempuan itu merayu suamiku ya? Kau bilang, Aku suruh mereka merayu suamimu? Aku salah ngomong? Aku lihat sendiri. Sedekelu arga tua semua tidak tahu malu. Sama-sama rebut suamiku. Terutama kau, orang tua bangka. Mempernakan anak perempuan. Yang tak tahu malu begini. Aku kesel banget. Kekek. kau berani mukul aku? Iya, aku mukul kau. Aku bukan cuma mau mukul kau. Aku juga mau habisi kau. Satpam. Kalian mau apa? Kalo Adamazala, tu joues pas d'accu. Jangan sakiti Direktur Lee dan anakku. Bukan. Kayaknya ibuku mereka. Berhenti. Berhenti. Kalian lagi ngapain? Nyonya Jiang merayu suamiku. Dia itu pelakor. Yang merayu suamiku jelas-jelas kau. Pelakor itu kau. Berhenti. Lagi pula mereka karyawanku. Suruh orang urus. Ya, Ibu dan mereka di mana sih? Cek CCTV segera. Aku mau lihat siapa yang nekat, berani-beraninya, menyakiti keluargaku. ya. Santai aja. Kalian bertiga. Hari ini enggak ada yang bisa kabur. Tahan dia buat aku. Le Pasin accu. Yinjing, Directeur Lee. Mau kabur? Jangan mimpi. Directeur Lee. Hentikan mereka. Shenyi, kau benar-benar gila. Accu Peringat Kanko. Kalau kau berani sentuh Direktur Lee, akibatnya bukan cuma Mazuk Panjara. Bukan Kuma Mazuk Penyara. Aku takut nih. kalian enggak percaya? Percaya apaan? Walaupun aimu ini bad. Mana mungkin lebih hebat dari ibu mertua dan suamiku? Keluarga ibu mertua Bu Shen kaya raya. Di kota Yun, perkataannya adalah hukum. Bahkan kalau hari ini kami bunuh kalian, pasti nggak ada yang berani ganggu Bu Shen. Tag di Sanka. Pacar yang dicari Jiang Xingxing, ternyata orang macam kau. Aku hubungi dia sekarang, biar dia lihat sendiri. Ibumu ada di lantai atas. Cepat ke sini. Kalau terlambat lagi, kamu tidak akan bertemu mereka lagi. APA? Camus. Apa-apaan kamu? Dasar orang tua brengsek, bisa punya anak perempuan, yang tidak tahu malu seperti itu. Kamu juga bukan orang baik. Lihatlah kamu, kampungan banget. Kurasa dari pabrik mana, ada orang tua kabur. Punya anak perempuan juga cuma untuk carry sugar daddy. Orang tua sepertimu, mungkin bahkan negara dan masyarakat, menganggapmu berlebihan. Diam. Aku. Direktur Lee, ada apa? Kekek Lee. Directeur Lee. Kekek Lee. Kak Shen, orang tua ini kenapa? Aku juga tidak tahu. MA, bagaimana ini? Penyakit asma kakek Lee, sepertinya kambuh lagi. Direktur Lee, bagaimana kabarmu? Ma, kakak Lee sepertinya semakin parah. Bagaimana ini? Yinjing, c'est pas. Kita bawa dia ke rumah sakit. Mau pergi? Jangan harap. Apa yang kamu lakukan? Aku setuju belum? Kalian sudah mau pergi? Tidakkah kamu lihat kakek Lee sudah parah begini? Kalau tidak segera ke rumah sakit, nanti terlambat. Shenyi. Apapun kesalahpahaman di antara kita, aku mohon padamu. Aku memohon padamu, biarkan aku bawa orang ini ke rumah sakit dulu. Boleh tidak? Terrace? Ini menyangkut nyawa. Yurisinku APA. Kamu bilang apa? Kalau bukan karena orang tua ini, melahirkan kalian sekelu arga besar, yang tidak tahu malu ini,
Mana ada orang yang berani merebut suamiku? Dia mati juga salah sendiri. Ini karma baginya. Shen Yi, apa kamu masih manusia? Apa kamu masih punya rasa iba? Diam. Rasa iba itu percuma. Siapapun yang berani merebut posisi istri Sio dariku, aku akan habisi. Shen Yi, kamu melakukan semua ini, tidak takut Jiang Fingqing tahu? Aku sebentar lagi akan menikah dengan Jiang Xingxing. Siapa yang berani memberitahunya? Oh ya? Boss Jiang. Kok lama sekali? Cepat, lebih cepat lagi. Bu, adik. Kalian harus bertahan. Shen Yi, sekarang aku benar-benar melihat wajah aslimu. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menikahi Jiang Xingxing. Diam. Bisa tidaknya menikah dengan Jiang Xingxing? Itu ibu mertuaku yang tentukan. Kamu itu siapa? Kak Shen, sudah lama waktu berlalu. Ibu mertuamu seharusnya segera tiba, ya? Iya, Kak Sen, kita harus cepat membereskan ini. Kalau sampai ibu mertuamu melihat, bisa jadi masalah. Ayah. Harus kita bereskan sebelum ibu mertuaku datang. Bersihkan tempat ini sampai tuntas. Jangan sampai orang-orang miskin ini mengotori pandangan ibu mertuaku. Kalau ibu mertuaku datang dan melihat, dia bisa salah sangka. Menjara aku sama seperti keluarga mereka. Bermoral rendah. Itu pasti tidak baik. Rahasia tidak bisa ditutupi selamanya. Perbuatanmu tidak diterima oleh langit dan bumi. Lambat laun semua orang akan tahu. Diam. Ku beritahu kamu. Aku pasti akan jadi nyonya direktur utama. Tidak, kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Aku suruh kamu diam. Kak Shen, hanya orang bisu yang tidak bisa bicara. Kalian mau apa? Awalnya kalau kamu nurut saja, tidak akan ada apa-apa. Tapi sekarang, jangan salahkan aku. Lan, rebuskan air panasan tuku. Shen Yi, Camus. Tain Miraka. Le Pascan Aku. Shen Yi, kamu bukan manusia. Kau akan mati menjenaskan. Kamu memperlakukan ibuku seperti ini. Kalau Jiang Xingxing datang, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Diam. Shen Yi. Camus tidak takut Jiang Xingxing. Melihat wajah burukmu, Setelah aku membereskanmu, aku akan beritahu Jiang Xingxing bahwa ada orang di luar mengaku-ngaku kenal dia untuk mencari keuntungan. Kamu rasa dia percaya aku? Atau percaya selingkuhan kecil seperti kamu ini? nanti kamu bisa tunggu saja. Seluruh keluargamu diusir dari kota ini. Bukan manusia. Shen Yi. Kau akan membayarnya. Lan, apakah airnya sudah mendidih? Sudah, Kak Sen. Jangan. Bu. Aduh, itu telepon suamiku. Aduh, tidak bagus. Telepon dari suamiku. Suamiku nelpon sekarang. Pasti karena ibu mertuaku mau sampai. APA? Kalau ibu mertuaku datang, lalu lihat semua ini, dia pasti tidak akan suka aku lagi. Gelar nyonya direktur utama, yang sudah lama kuidam-idamkan bakal hilang. Bagaimana ini? Cepat rapikan tempat ini, jangan sampai Pak Jiang dan rombongannya melihatnya. Nanti Kak Sen gagal jadi nyonya direktur utama. Jiang Xingxing me d'attend. Shen Yi. Hari-harimu yang sombong dan semena-mena sudah berakhir. Kamu, Impianmu masuk keluarga kaya sudah pasti tidak akan terkabul. Diam si Mua. Kak Shen, lebih baik diangkat dulu. Jangan-jangan ada urusan lain. Ayah, angkat dulu. Gimana? Berantakan enggak?
Kalahating kayak anak manis kan? Iya, mirip banget. Maksudnya, mirip apa? Kaksen kita ini emang anak manis. Keluarga Pak Jiang pasti bakal suka. Suker kalau begitu. Sayang. Sayang. Shenyi, Kamu ngapain aja sih? Ibuku dan yang lainnya sudah lama sampai. kenapa kamu tidak jemput? Jiang, Sayang. Kamu bilang, ibu mertuaku sudah sampai? Betul. Dan, entah siapa orang tak tahu diri, sedang mengganggu mereka. Kalau ketahuan siapa pelakunya, aku pasti akan membuat mereka menyesal dilahirkan ke dunia ini. APA, masa ada yang berani ganggu? Ibu mertua dan adik iparku? Ibuku sudah bersusah payah membesarkanku, adikku juga, sejak kecil selalu dimanja. Kalau aku tahu siapa pelakunya, walaupun itu istriku sendiri, aku tidak akan mudah memaafkannya. Sayang, apa yang kamu bicarakan? Keluargamu adalah keluargaku. Mana mungkin aku sakiti mereka? Oh iya, sayang. Kamu sudah sampai? Sudah. Bu. Bu. Sayang, kamu akhirnya datang juga. Aku kangen banget. Bukannya suruh kamu jemput ibuku Dan adikku? mereka di mana? Di mana? Cepat. Apa? Le Pascan à cul. Le Pascan à cul. Diam. Suara apa itu? Sayang, kamu pasti salah dengar. Tadi tidak ada suara. Saya yang salah dengar. Bukannya tadi kamu tanya saya soal ibu mertua dan mereka? Kami selalu di sini. Tidak melihat mereka datang. Benar. Tidak salah dengar. Memang ada suara. PK Jiang, tadi itu suara dari petugas kebersihan. Benar, itu petugas kebersihan. Itu suara dari petugas kebersihan. Petugas kebersihan. Iya, sayang. Bukannya beberapa hari lalu kamu bilang, Adabao, jadi saya panggil petugas kebersihan untuk menanganinya. Memang ada hal seperti itu. PK Jiang, lihatlah, Kak Shen sangat perhatian padamu. Sungguh teladan istri dan ibu yang baik. Apa gunanya melakukan ini dengan baik? Menyuruhmu menjemput orang saja tidak bisa. Saya rasa Kamu sama sekali tidak menganggap ibuku dan adikku. penting. Sayang, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Keluargamu adalah keluargaku. Bagaimana mungkin saya tidak menganggap mereka penting? PK Jiang, Kak Shen demi keluargamu. Telah mencari ke seluruh kota. Benarkah? Ada APA, mengapa ada darah di sini? Katakan, apakah di sini? Terjadi sesuatu? Apakah kalian melihat ibuku dan adikku? Shenyi, Kamu sebaiknya memberiku penjelasan. PK Jiang, Kak Shen dia. diam. Biarkan dia bicara. Sayang, ini darahku. Darahmu? Ayah, untuk memberi ibu mertua dan adikmu. Mempersiapkan hadiah. Saya tidak sengaja melukai tanganku. APA yang kamu katakan semuanya benar? Tentu saja benar. Jika tidak percaya, lihat. Ini gelang giok turun-temurun keluargaku. Saya juga bersiap memberikannya pada adikmu sebagai hadiah perkenalan. Saya salah menuduhmu. Ibuku dan mereka sebenarnya sudah sampai. Bagaimana mungkin Shen Yi tidak bertemu mereka? Ingin menyelamatkannya? Maka saya bisa melepasmu, tapi kalian sebaiknya tetap diam untukku. Jika berani membuat sedikit suara, langsung menghabisi nyawamu. Direktur Li. Direktur Li, bagaimana kabarmu? Kondisinya sepertinya semakin parah. Jika tidak segera diobati,
Akan ada bahaya bagi nyawa. Bukankah ibu dan yang lainnya sudah sampai? Kenapa Shen Yi tidak bertemu mereka? Sayang, tadi kamu bilang, ada yang nakal sama ibu mertua dan adik? Ayo kita cari mereka. Aku sangat khawatir. Kalau ibu mertua dan yang lainnya, benar-benar terjadi sesuatu. Aku juga tidak bisa hidup lagi. PK Jiang, walaupun Kak Shen belum pernah bertemu Bu dan Nona, tapi di hati, beliau sudah lama menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. Ayah, Kamu baik hati. sayang, kalau gitu ayo kita cari ibu mertua dan yang lainnya. Kak Shen, jangan-jangan Pak Jiang mengetahui sesuatu? Sepertinya tidak. Caption. Asma kakek itu semakin parah. Kalau ditunda-tunda lagi, bisa mati. Haruskah kita membawanya ke rumah sakit? Dasar bodoh. Saat-saat seperti ini, bisa dibawa ke rumah sakit? Tapi apa tapi? Sudah tua bangka. Abaikan saja. Kalian sedang membicarakan apa? Kakek apa? Tidak ada apa. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Tidak, sayang. Kamu benar-benar salah dengar. Kami benar-benar tidak membicarakan apa-apa. Kamu bilang. Kamu sebaiknya jujur. Kalau kamu berani ngomong sembarangan, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak, Pak Jiang. Kami tidak membicarakan apa-apa. Kepala sekolah Li, kamu tahan. Gimana nih? Kakek sudah tidak kuat lagi. Kalau tidak segera ke rumah sakit, benar-benar tidak akan sempat. Nona, tolong bantu. Bolehkah saya mengantarnya ke rumah sakit? Urusan saya apa? Kamu sebaiknya diam saja. Camus. Nona. Aku mohon padamu, kalau ditunggu lagi, bisa ada yang mati. Ada yang mati atau tidak? Apa hubungannya dengan saya? Si tua bangka ini mati lebih baik. Supaya keluargamu dan Kak Shen tidak berebut posisi nyonya direktur. Kamu masih punya hati nurani tidak? Diam. Yajing. Kamu masih punya rasa iba tidak? Rasa iba itu percuma. Dengan mengikuti Kak Shen, aku baru bisa sukses. Membantu kamu. Apa yang bisa aku dapatkan? Ibu, kakak, minta tolong kakak. Tutup mulutnya. Kalau sampai mengganggu urusan besar Kak Shen, kalian semua akan menanggung akibatnya. Halangi dia. Zhang Xingxing. Belum juga pergi? Ya. Sayang, jangan merah. Zhang Xingxing. Bu, itu suara ibuku. Selesai. Pak Jiang akan datang. Kalau semua ini sampai ketahuan dia, kita semua selesai. Bagaimana ini? PK Jiang, ini cuma gudang. Bagaimana mungkin keluarga Bapak ada di sini? Benar, sayang. Aku selalu ada di kantor. Juga tidak melihat mertua datang. Bagaimana kalau kita tunggu dulu? Apakah kalian pikir kupingku tuli? Sampai suara ibuku sendiri tidak bisa kudengar? Sayang, bikin begitu. Minggir. Sayang, Kenapa kamu gugup sekali? aku tidak gugup. Sayang, jangan masak. Kalian lagi apa? Kami kesini untuk memeriksa. Selain kalian, Apakah ada orang lain di sini? Tidak ada. Kalau kalian berani membohongiku, aku tidak akan memaafkan kalian. Tidak berani. Tidak berani. Sayang, kan ku bilang mertuaku tidak mungkin ada di sini. Sepertinya. aku salah sangka. Sayang, ayo kita keluar dulu. Sayang, kamu terlalu khawatir dengan mertua. Bagaimana kalau kita menunggu di luar? Mungkin nanti kita bertemu. Tidak. Bukankah ini barang ibuku? Kenapa ada di sini? Ini memang barang ibumu. Kenapa? Kamu tahu?
Tidak, aku tidak tahu. Aku Katakan, Di mana sebenarnya ibuku? benar-benar tidak tahu. tidak tahu? Kalau tidak tahu, kenapa kamu gugup? Di mana sebenarnya ibuku? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Aku Tidak mau bilang? Baik. Kemarila. sayang, kamu benar-benar salah paham padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Aku salah paham? Kalau aku salah paham, bagaimana benda ini bisa ada di sini? Shenyi, Kamu tahu tidak? Kamu sudah melakukan hal bodoh apa? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Di mana sebenarnya ibuku? Mungkinkah ibu dan anak perempuan itu adalah keluarga Jiang Xingxing? Tidak, tidak mungkin. Keluarga Jiang itu keluarga kaya ternama. Mereka begitu lusuh. Tidak mungkin. Sayang, aku benar-benar tidak tahu. Tetap membantah? Aku sudah menyuruh asistenku untuk memeriksa rekaman CCTV. Lebih baik kamu bicara sekarang. Kalau sampai ketahuan, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak boleh. Jangan periksa CCTV. tidak boleh periksa. Kenapa tidak boleh? Aku kasih tahu, kalau aku tahu apa yang kamu lakukan pada mereka, kamu akan menyesal. Pihak Jiang, kamu tidak boleh begitu. Kak Shen kami, hatinya tulus untukmu. Pergi. Iya suamiku. Aku juga terus mencari ibu mertua. Aku benar-benar tidak tahu. Setelah lihat rekaman, semuanya akan jelas. Pak Jiang sangat emosional. Ibu dan anak ini. Jangan-jangan mereka benar-benar keluarganya? Dia sedang memeriksa CCTV. Kalau dia tahu, kami melakukan ini, maka habislah kita. Cepat, bawa mereka pergi dari sini. Ya. Cepat, cepat tangkap dia. Kalau dia keluar, kita semua akan hancur. Pak Jiang, Nyonya dan Nona, ada di gudang ini. APA? Bagaimana mungkin? Ibu. Ibu. APA, dia ternyata benar-benar Ibu Jiang Xingxing. Kenapa bisa begini? Wanita simpanan yang ketangkap ternyata adalah ibu mertuaku. Dia masih muda. Bagaimana bisa jadi ibu Pak Jiang? Bukan begitu. Ibu. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Ibu. Adik. Yinjing. Kak, kamu akhirnya datang. Yingying, jangan menangis. Kakak datang. Ibu, adik. Kalian baik-baik saja? Cepat, Directeur Li. Direktur Li hampir tidak bisa bertahan. Tolong. Cepat selamatkan Direktur Li. Bawa ibu dan mereka ke rumah sakit. Cari dokter terbaik untukku. Usir orang-orang bodoh ini. Periksa semuanya dengan ketat. Shenyi. Kemari sekarang. Suamiku, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Suamiku, aku. Jangan panggil aku suamimu. Aku suruh kamu jemput ibu dan mereka. Bagaimana kamu melakukannya? Tidak hanya merobek dokumen rahasia negara, tapi juga memukul keluargaku. Shenyi. Itu adalah keluargaku. Aku memandang keluargaku lebih penting daripada nyawaku sendiri. Beraninya kau memperlakukan mereka seperti itu. Katakan, Berapa kali kau pukul mereka? 1 kali, 2 kali, 3 kali. katakan. Sayang, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Kupikir mereka adalah pelakor yang menggoda suamiku. Makanya aku bertindak seperti ini. Pelakor? Inikah alasanmu untuk menganiaya mereka? Kau tahu APA yang dikatakan ibuku? Dia bilang, asalkan kau masih mau. Seluruh bisnis ayahku
akan diberikan kepadamu. Beginika karamu. Membalas kebaikannya? Sayang, aku salah. Sayang, tolong. Kau yang minta maaf untukku, pada ibu dan adik. Aku bisa menebus kesalahanku pada mereka. Tidak perlu. Orang yang arogan dan semena-mena sepertimu. Aku Yi Jiqiu. Tidak membutuhkan tebusan darimu. Bu, adik. Kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Tapi, Direktur Lee, karena ditunda terlalu lama, masih dirawat di rumah sakit. Shenyi. Semua ini gara-gara perbuatanmu. Ibu. Aku salah. Maafkan aku. Sangga maafkan aku. Aku salah. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Maafkan aku. Maafkan aku ya. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak mungkin memaafkanmu. Tidak. Ibu. Aku sebentar lagi akan menikah dengan Sing Sing. Kita akan menjadi satu keluarga. Kau tidak bisa tidak memaafkanku. Apa ku lupa? Dengan ucapanku, Shenyi. aku sudah benar-benar melihat wajah aslimu. Kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk menikahi Jiang Sing Sing. Tidak boleh. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku tahu, yang paling dihargai Sing Sing adalah keluarganya. Makanya, di dalam hatiku, ibu dan adik selalu menjadi orang yang paling kuhormati. Orang yang paling kuhormati? Lalu bagaimana tindakanmu? Memukul kami seperti pelakor. Merobek dokumen rahasia? Bahkan membuat Direktur Lee kambuh asmanya? Bukan. Inika yang kosebu sebagai penghormatan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau ibu adalah ibu mertuaku. Aku sudah memberitahumu sejak awal. Aku adalah ibu dari Jiang Sing Sing. Nuonya, Kak Shen cuma melakukan kesalahan kecil yang tidak berarti. Jangan dihitung-hitung lagi. Ya. Iya, betul. Kebaikan Kak Sen kepada Nyonya. Kami semua sudah melihatnya. Kesalahan kecil yang tidak berarti? Berbuat baik padaku? Kata-kata seperti ini masih berani kalian ucapkan? Kalau aku tidak salah tebak, mengganggu ibuku dan adikku, kalian juga ikut, kan? Pak Jiang, kami salah. Kalau salah, harus bayar konsekuensinya. Mama, aku benar-benar sudah tahu salah. Mama berhati besar. Maafkan aku kali ini saja ya. Aku mohon. Aku mohon. Mau aku memaafkanmu bagaimana? Sudah kukatakan. Kau perlakukan aku seperti apa? Aku tidak peduli. Tapi yang paling tidak boleh kau lakukan adalah merobek dokumen dan berani menganiaya anakku dan Direktur Lee. Selamanya. Selamanya tidak akan mungkin masuk ke keluarga Jiang. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Kak, pacar yang kau cari ini, sungguh tidak ada apa-apanya. Lebih baik cepat-cepat putus saja. Shenyi. Kita benar-benar selesai. Tidak. Suamiku, jangan. Kau tidak bisa meninggalkanku. Adik. Kakak ipar benar-benar sudah tahu salah. Kakak ipar tidak sengaja. Sing Sing sering bilang, adiknya itu yang paling baik hati. Kakak ipar benar-benar tidak sengaja. Adik, lihat. Kakak ipar bahkan sudah menyiapkan gelang untukmu. Ini jalang warisan keluarga kami. Maafkan kakak ipar kali ini saja ya. Jalang ini, sebenarnya mau kukasih ke adik dari pacarku. Siapa suruh kau pegang? Aku tidak akan dan tidak mungkin memaafkanmu. Shenyi. Untuk kejadian hari ini, Pengacaraku akan bicara denganmu. kau tunggu saya masuk penjara. Bu, Adik. Kita pergi. Tunggu. Jiang Xingxing.
Aku hamil. Apa katamu? Aku bilang aku hamil. Anakmu, keturunan keluarga Jiang. Kakak Shen, kamu benar-benar hamil? Ya, Bagus sekali, sekarang mereka keluarga Jiang, tidak bisa tidak mengakuinya. Ibu Jiang, kakak Shen sudah hamil. Anak keluarga Jiang, masa kamu tidak mau mengakui cucu sendiri? Iya, kalau hal ini tersebar, dampaknya bagi keluarga Jiang akan sangat besar. Tidak perlu kami jelaskan lagi, kan? Anda juga tidak mau, kan? Kamu hamil, kenapa sebelumnya tidak bilang? awalnya aku ingin memberi kejutan saat bertemu. Kamu dan ibu makan bersama. Tapi sekarang, kalian berniat meninggalkanku. Sebagai seorang wanita, aku tidak ingin sendirian membesarkan anak. Aku tidak punya pilihan, terpaksa mengatakannya. Ibu Jiang, lihat betapa baiknya kakak Shen padamu. Bahkan hal seperti ini pun ingin memberi kejutan. Kalau aku punya menantu seperti kakak Shen, pasti senang sekali. Kak, apa yang dia katakan benar? Tidak mungkin. Kami selalu pakai pengaman. Mana mungkin kamu hamil? Pakai pengaman? Pasti tidak hamil? Aku punya teman, dulu dengan pacarnya, selalu pakai pengaman, tapi akhirnya hamil juga. Benar, kasus seperti ini banyak sekali. Zhang Xingxing, masa setelah selesai, kamu tidak mau mengaku? Tapi, kami sudah setengah tahun tidak berhubungan. Mana mungkin kamu hamil? Apa? Kak, kalian setengah tahun tidak berhubungan? Shen Yi, tidak malukah kamu? Mana mungkin tidak? Sebulan lalu, kamu pesta sampai mabuk, tidur lelap, aku yang merawatmu. Lupa? Memang ada kejadian seperti itu. Sayang, ini salahku. Tapi anak ini tidak bersalah. Kamu kan ayahnya. Ibu, ini cucu kandungmu. Masa kamu ingin dia lahir tanpa ayah? Kamu yakin ini anak dari anakmu, Shen Yi? Selama ini apa yang kamu lakukan? Kira-aku tidak tahu? Ibu, apa yang kamu katakan? Bagaimana aku tidak mengerti? Ibu, apa kamu tahu sesuatu? Ibu, cepat katakan. Kejadian sebulan yang lalu. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi karena memikirkan Shen Yi adalah seorang gadis yang lembut dan berbakti, aku tidak berpikir lebih jauh. Tapi dari hal yang dia lakukan hari ini. Untuk dilihat, semua ini palsu. Kamu sendiri yang bilang? Atau aku yang bantu kamu bilang? Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Tidak tahu atau tidak berani bilang? Aku tidak mau bertanggung jawab, ya memang tidak mau bertanggung jawab. Jangan mengancam Kak Shen kami di sini. Benar, siapa yang tidak tahu keluarga Jiang kalian, kaya dan berpengaruh, hanya ingin menindas kami orang biasa. Zhang Xingxing, kalau kamu tidak mengaku, aku akan membongkar hal ini. Membuat grup Jiangxi kalian jatuh reputasinya. Kamu lebih baik pikirkan, bagaimana caramu sendiri. Kakek Li, penyakit Anda sudah sembuh? Ya, sudah sembuh. Bagus sekali, kakek Li tidak apa-apa. Direktur Li, Bagaimana perasaan Anda? Aku menyuruh rumah sakit menggunakan obat khusus. Istirahat sebentar sudah sembuh. Baguslah. Ini bagaimana bisa? Kenapa datang begitu banyak orang? Orang-orang ini terlihat statusnya tidak biasa. Orang tua ini, jangan-jangan dia orang penting? Perkenal Kandiri. Seiya Lianggo. Direktur Institut Riset Nasional. Ini adalah Ye Ziqiu, profesor riset top di Institut Riset, sarjana negara yang tak tertandingi di era ini. Kamu ketua lembaga penelitian? kamu profesor? Lalu dokumen yang baru saja disobek tadi. Yang kalian sobek itu adalah dokumen rahasia negara. Dokumen rahasia. Selesai. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Yang kalian sobek itu bukan hanya sekadar sebuah berkas, tapi semua harapan para pasien kanker stadium akhir.
Kalian tahu tidak, berapa banyak orang yang menunggu hari di mana kanker bisa diobati? Aku. Professeur YE. Menghabiskan siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, makan dan tidur tidak nyenyak. Akhirnya berhasil menaklukkan teknologi nanomedis. Hampir saja, tinggal satu tahap terakhir. Hampir saja bisa mengubah dunia ini. Hampir saja mereka yang diambang kematian, para pasien yang sekarat, bisa mendapatkan pengobatan. Dan kalian beberapa orang bodoh ini menyobek berkasnya. Ketua Lee, kami salah. Aku tidak tahu. Dokumen ini sangat penting. Sekarang tahu salah? Terlambat. Ketua Lee, aku mohon padamu. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku bersedia menebus kesalahanku. Bahkan jika aku harus jatuh miskin, aku juga bersedia. Menbu? Dangan apako Menbu? Bawa mereka pergi. Biar mereka diadili oleh seluruh negeri. Ya, Aku tidak mau pergi. Aku sebentar lagi akan menjadi istri direktur utama. Aku tidak mau pergi. Sayang, aku sekarang di perutku, sedang mengandung anak. Aku mohon, tolonglah bicarakan untukku. Aku benar-benar tidak mau masuk penjara. Pembicaraan tadi belum selesai. Anak di dalam kandunganmu, bukan anak-anak laki-laki saya. Kalau memang anaknya, ya anaknya. Kalian tidak boleh tidak mengakuinya. Ibu, saya tahu ibu tidak suka saya. Tapi ibu tidak bisa tidak memperdulikan anaknya. Ibu adalah profesor penelitian. Ibu bicara dengan Direktur Lee. Tolong mohonkan maaf untuk saya, ya. Ibu, saya sungkem pada ibu. Mulutmu memang keras sekali. Kalau tidak ada bukti, kamu pasti tidak mau mengakui. Directeur Lee. Maaf merepotkan. Di dalam sini adalah semua bukti selama beberapa tahun ini Shen Yi selingkuh. 29 Maret. April 15th. Zeshmei. November 7th. Ini bukan hari aku mabuk itu? Shen Yi. Tidak mau memberi aku penjelasan? Aku. Nak. Kamu masih belum mengerti? Kelambutan dan kebajikannya. Semua dibuat untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk menipu uangmu. Jadi anak ini sama sekali bukan anak kakakku. Aku. Aku malah mengira. Kamu gadis yang baik. Beginilah caramu memperlakukan aku. Tidak. Aku mencintaimu. Anak siapa itu tidak penting. Setelah lahir akan pakai margamu. Memanggilmu ayah. Itu sudah cukup. Pergi. Kamu membuatku muak. Direktur Lee. Aku dan orang ini sama sekali tidak ada hubungan. Bawa dia pergi. Bawa mereka pergi. Tidak. Suamiku, aku mencintaimu. Anak siapa itu tidak penting. Dia lahir akan pakai marga Jiang Mu. Kenapa kamu harus memperhatikan banyak hal? Kenapa? Tidak masuk akal. Bawa pergi. Suamiku. Nak, banyak gadis baik di luar sana. Nanti ibu akan mengenalkan untukmu. Sayang sekali. Teknologi nanomedis yang sudah susah payah ditaklukkan. Hancur begitu saja. Mengulang lagi. Tidak tahu. Masih butuh waktu berapa lama? Tidak, belum hancur. ZQ. Apa katamu? Semua data. Semua ada di dalam otakku. Kita masih bisa melakukan uji coba tahap terakhir. Sungguh bagus sekali. Saya akan segera pergi ke lab. Masih ada banyak sekali pasien kanker stadium akhir yang menunggu. Mereka sangat membutuhkan ini. Ibu. Aku dukung sepenuhnya. Ibu, aku juga. Kalau begitu, jangan ditunda lagi. Sekarang juga pergi. Baik.